shout and receive. It is mine. Raih dan terimalah. Ini milikku, ini milikmu, ini milik kita semua. Next. Yesaya 1 ayat 19 dari New King James Version. If you are willing and obedient, jika kamu bersedia, rela, tidak ragu-ragu, you shall eat the good of the land. Kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Hasil yang baik dari negeri ini itu apa aja? Kekayaan, kesuksesan, kelimpahan, kesehatan, kesembuhan, umur panjang, dan hidup yang penuh antusias, semangat untuk mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tidak hanya itu, kehormatan, pengaruh, wibawa Allah, hidup yang berdampak menjadikan dunia menjadi lebih baik karena kehadiran kita. Ketika kita memikirkan orang yang bisa memperoleh the good of the land, pribadi siapakah yang akan kita pelajari? Yusuf. Mari kita sama-sama belajar. Selalu ada cara untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu bukan kebetulan. Yusuf lahir di masa tua Yakub dari istri yang dicintainya, Rahel. Yusuf kerap kali memberitahukan kepada ayahnya kejahatan saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya enggak suka sama dia. Ayahnya membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Dan pada suatu ketika Yusuf bermimpi. Berkas gandum Yusuf berdiri dan berkas gandum saudara-saudaranya menyembah kepada dia. Dan dengan polos dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Kemudian dia juga menceritakan mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan bintang-bintang milik saudaranya menyembah kepada dia sehingga saudaranya makin membenci dia. Kita sudah tahu ceritanya, akibat mimpi itu, akibat iri hati saudara-saudaranya menjual Yusuf menjadi budak. Next. Kejadian 39 ayat 2 dari Amplified Classic. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf meski seorang budak adalah seorang yang sukses dan makmur. Dan dia berada di rumah majikannya orang Mesir itu. Tahukah kita kalau seseorang dijual sebagai budak itu dia ditelanjangi. Sama seperti kalau kita mau beli kambing, mau beli ayam, bisa kelihatan cacatnya ada di mana. Yusuf ditelanjangi di pasar budak, dijual sama seperti kambing-kambing dijual. Perlakuan yang amat sangat menghina, yang membuat orang itu merasa aduh seperti itu. Tetapi di tengah situasi yang seperti itu, Alkitab mengatakan, He,
though a slave, was a successful and prosperous man. Meskipun Yusuf itu adalah seorang budak, dia orang yang sukses dan makmur. Sukses dan makmur tidak ditentukan situasi apa yang kita alami. Sukses dan makmur itu mental, pola pikir, sikap hati kita. Apakah kita sepakat kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita adalah orang yang sukses dan makmur. Next. Kemudian Potifar membeli Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Silakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Perhatikan. Yusuf dijual kepada Potifar, awalnya dia diperlakukan sama seperti budak-budak lainnya. Tetapi sikap Potifar mulai berubah ketika dia melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bahwa Tuhan membuat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil. Artinya ada proses, tidak otomatis. Tidak berarti ketika kita disertai Tuhan, otomatis kita dapat jabatan, proses. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Gak sembarangan boleh melayani Potifar. Dan dia diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Butuh proses dari tadinya cuma melayani, nyiapin makanan sampai Yusuf boleh mengelola bisnisnya Potifar. Kejadian 39 ayat 5, silahkan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini ayat yang luar biasa sekali dan menjadi ayat pegangan saya selama bertahun-tahun. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya itu kepada Yusuf, maka dia diberkati. Baik yang di rumah maupun di ladang. Padahal Yusuf itu budak. Terlebih lagi, kalau ada seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang bos, seorang suami, seorang pemimpin perusahaan yang takut akan Tuhan. Bukankah kita akan lebih lagi diberkati kalau kita sungguh-sungguh mempunyai sikap seperti Yusuf. Karena itu kita belajar supaya kita juga sukses seperti Yusuf. Lanjut. Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Perhatikan, ini semua proses sampai akhirnya Potifar tidak perlu handle apapun. Dia cuma ngurusin makanannya sendiri, perusahaan jalan, rumah jalan, aset-asetnya semua menghasilkan. Next. Setelah itu kemudian istri Potifar menggoda Yusuf. Mengajak Yusuf untuk berzina. Silakan.
Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf menolak godaan istri Potifar. Perhatikan, Yusuf itu sadar sesadar-sadarnya bahwa dia diberikan kekuasaan yang amat besar oleh Potifar. Tetapi dia memandang segala apa yang dipercayakan kepada dia dari kacamata Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Next. Akibat Yusuf menolak godaan istri Potifar, maka dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kejadian 39, 20 sampai 23. Kejadian 39, 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Perhatikan, di penjara ini juga proses. Yusuf tidak langsung dipercaya untuk memegang kekuasaan di penjara. Awalnya dijadikan narapidana biasa. Tetapi ketika kepala penjara melihat Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu kasat mata. Dan dia bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui Yusuf, maka dia menjadi kesayangan kepala penjara. Sehingga secara bertahap kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Kejadian 39 ayat 3. Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dua kejadian yang sama-sama kita lihat bagaimana proses Yusuf dari masuk bukan siapa-siapa, kemudian dia dipercaya sehingga dia handle semuanya. Baik di rumah Potifar maupun di penjara. Ini semua tidak kebetulan, ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Next. Pernahkah kita menyadari Yusuf itu bukan orang nomor satu. Baik di rumah Potifar maupun di penjara. Dia orang nomor dua. Kepercayaan Potifar, kepercayaan kepala penjara. Kalau dia bisa dipercaya sedemikian rupa dimanapun dia berada. Itu karena pimpinannya merasa nyaman dengan dia. Mengapa pimpinannya bisa merasa nyaman? Karena Yusuf tidak arogan. Tidak sedikit orang yang ketika dia dipercaya, dia nunjukin ini loh aku yang paling berkuasa, ini loh arogan kesana kesini.
Kita belajar dari Yusuf tidak demikian. Sehingga pimpinan-pimpinannya dia merasa aman. Semua hartanya dipercayakan kepada Yusuf, bisnisnya dipercayakan kepada Yusuf, uangnya dikelola sama Yusuf. Selain memang Yusuf berintegritas, jujur, mampu apa yang dikatakan dan dilakukannya sama, tetapi itu juga karena Yusuf bisa membawa diri dengan baik. Attitude is everything. Sikap itu adalah segala-galanya. Dalam budaya Jawa, ini tulisan Jawa, Hono Coroko. Aksara Jawa kalau dipangku itu mati. Sebelah kanan itu istilahnya dipangku, pangkon dipangku. Ketika kata ho dipangku dibaca h, huruf mati. No dipangku dibaca n. Apa artinya? Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Dalam berhubungan dengan orang lain, kadangkala ketika kita bisa memberi kebaikan, kita bisa melindungi dengan sikap yang baik, dengan kasih, itu artinya dipangku. Kita bisa mengalahkan tanpa merendahkan, ngalahke tanpa ngasorake. Membuat orang tunduk karena kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa orang cuma takut. Ada manusia yang sulit ditaklukkan dengan kekerasan, tetapi mudah ditaklukkan dengan cara yang halus. Tahu kapan memuji tanpa menjilat, tanpa memuji yang ada maunya, tetapi dengan ketulusan bisa memuji, menyanjung, tepat pada waktunya, memotivasi orang untuk maju. Itu yang membuat seseorang bisa sukses. Teori sandwich terkenal sekali. Pak Dolphy selalu ngomong hati orang terkorek kalau dikritik. Karena itu ketika mengkritik harus seperti sandwich. Dimulai dengan pujian, tengah isinya kritikannya, tutup dengan pujian lagi. Sehingga yang ingat itu atas bawah, tapi ya jangan lupa tengah isinya itu apa. Itulah teori sandwich. Dalam hidup, sukses itu tidak hanya karena kita pintar, kita hebat. Tetapi seringkali bukan orang yang paling pintar yang bisa sukses. Bukan orang yang paling pintar yang diberikan kesempatan. Tapi kadang-kadang orang yang apa? Orang yang tahu terima kasih. Karena dalam hidup tidak ada orang yang bisa naik ke atas sendirian. Kalau kita sampai pada titik kita berada pada saat ini, itu tidak lepas dari investasi begitu banyak orang di dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu, habis ngajar DI, kemudian Pak Dolphy memuji saya, dia bilang, waduh sekarang saya bisa mengajar dengan baik. Kemudian Pak Dolphy itu cerita, padahal pada waktu awal, katanya ketika saya membawakan firman itu, seperti orang baca puisi. Karena saya selalu terpaku pada tulisan takut miss. Saya berulang kali belajar public speaking. Guru saya semua jagoan, bayarnya puluhan juta. Gurunya hebat-hebat, tetapi seperti orang belajar berenang. Kita nggak bisa belajar teori kalau kamu nggak pernah masuk ke dalam air, sehebat apapun gurumu, nilainya 100 secara teori, kalau kamu nggak pernah praktek, kamu juga nggak akan pernah bisa.
sama dengan saya. Tetapi di TLW saya diberikan kesempatan ketika saya masih gak bisa membawakan dengan baik sampai akhirnya saya makin membaik. Apakah kita sadar? Apakah saya berterima kasih? Yes, saya berterima kasih kepada Pak Dolvi, Bu Nini, leaders, teman-teman yang meskipun dulu kayak baca puisi tetap didengerin. Itu tuh kasih yang luar biasa. Dan kesempatan ini belum tentu saya bisa dapatkan di tempat yang lain. Diterima, diizinkan bertumbuh. Dan sesungguhnya sebagian besar dari kita di tempat ini kan begitu. Gak bisa main musik, sampai bisa main musik, gak ngerti ini segala macam. Apakah kita cukup berterima kasih? Apakah kita cukup loyal? Apakah kita tahu bagaimana membalas budi untuk hal-hal baik yang kita terima? Ini nilai-nilai. Kita hidup di zaman di mana orang itu baik kalau ada butuhnya. Tapi mungkin kalau kita kepengen seperti Yusuf, jadilah orang yang sungguh-sungguh tulus, tahu terima kasih. Itu salah satu nilai-nilai yang sudah makin luntur di zaman ini. Bersikap tulus tanpa ada maksud apa-apa. Bersikap baik karena kita anak Allah, karena kita itu Alkitab yang terbuka. Itu nilai-nilai yang saya pelajari dari Yusuf. Next. Yusuf berada di penjara, mengelola penjaranya dengan sangat baik. Pada suatu ketika ada juru roti dan juru minuman punya salah kepada raja dan dikirim ke dalam penjaranya Yusuf. Kejadian 40:6-7, silahkan. Ketika Yusuf datang kepada mereka di pagi hari dan memandang mereka, dia melihat bahwa mereka sedih dan tertekan. Maka ia bertanya kepada para pegawai Firaun yang ditahan bersamanya di rumah majikannya, "Mengapa kamu terlihat begitu sedih dan berduka hari ini?" Kalau orang di penjara sedih itu bagi kita itu normal toh. Namanya juga di penjara. Tetapi di penjaranya Yusuf kalau ada orang yang sedih berduka itu sesuatu yang enggak wajar. Ini menunjukkan sedemikian baiknya Yusuf mengelola, melayani yang di bawah. Tadi kita belajar ya bagaimana Yusuf melayani yang di atas. Yang di atas merasa nyaman, tidak khawatir dikhianati, tidak khawatir ditusuk dari belakang. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana Yusuf memperlakukan yang di bawah. Dia juga memperlakukan dengan sangat baik. Sehingga ketika juru roti dan juru minuman sedih mengherankan Yusuf. Dan Yusuf memberikan solusi. Ketika mereka menceritakan mimpinya, Yusuf menjelaskan arti mimpi itu. Kemudian Yusuf berpesan, Kejadian 40 ayat 14, silahkan. Sampai Tetapi 23. ingatlah aku ketika kamu dipulihkan dan tunjukkanlah kebaikan kepadaku. Aku mohon kepadamu dan sampaikan permasalahanku kepada Firaun dan keluarkan aku dari penjara ini. Tetapi setelah semua itu, kepala pelayan itu tidak memikirkan Yusuf, malah melupakannya. Sama seperti kita ketika kita diperlakukan gak adil kan ya kepengen cepat-cepat dikeluarkan dari penjara. Demikian juga dengan Yusuf karena itu dia berpesan kepada juru minuman yang akan dibebaskan. Tetapi dilupakan. Kepala pelayan itu tidak memikirkan Yusuf. Ini sudah biasa dalam hidup. Pas ada butuhnya orang baik-baik. Ketika enggak ada butuhnya dilupakan. Next. Tetapi bagaimana sikap Yusuf? Yusuf harus menanti 2 tahun lagi di dalam penjara.
Yusuf tetap sabar. Sikap baik saat menanti itulah yang namanya faith, iman. Kerap kali kita berpikir, oh aku beriman karena itu aku mau cepat-cepat. Zeal is not faith or skill or prepared. Sekedar bersemangat itu bukanlah iman. Bukan pula artinya kita cukup terampil atau sudah dipersiapkan. Sekedar bersemangat itu bukanlah iman. Iblis gak bisa ngapa-ngapain menghadapi anak Tuhan yang meskipun diperlakukan tidak adil, dia tetap menantikan waktunya Tuhan. Faith has a companion and it's called patience. Iman itu temennya ya kesabaran itu. Tanpa ada kesabaran, iman itu luntur. Yusuf tetap menjadi yang terbaik, menjaga sikap yang baik meskipun kecewa dimanapun dia berada. Karena Yusuf tahu promosi datang dari Tuhan dan Tuhan tidak pernah terlambat. Next. Dua tahun kemudian Firaun bermimpi. 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Dia gelisah, dia meminta anak buahnya, ahli-ahlinya untuk menjelaskan arti mimpi itu, tetapi mereka semua tidak bisa. Pada saat itulah si juru minuman baru teringat kepada Yusuf. Kejadian 41 ayat 14 silahkan. Kemudian Fir'aun mengutus dan memanggil Yusuf, dan mereka segera membawanya keluar dari penjara bawah tanah. Namun Yusuf pertama-tama mencukur dirinya sendiri, mengganti pakaiannya, dan menjadikan dirinya layak. Lalu dia menghadap Fir'aun. Bisa membayangkan settingnya? Narapidana, kemudian dipanggil oleh Firaun, raja negara adidaya yang punya kekuasaan begitu besar. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf pertama-tama mencukur dirinya sendiri, mengganti pakaiannya dan menjadikan dirinya layak. Apakah itu kebetulan? Itu tidak kebetulan karena sesungguhnya Yusuf selama ini sudah menantikan waktu-waktu itu. Dia sudah membayangkan, dia sudah mempersiapkan dirinya. Sehingga dia tahu persis, tidak bingung, aduh pakai baju yang mana ya. Kayak kita kalau mau diundang ke pesta, bingung bajunya yang mana, pakai shopping. Yusuf gak sempat shopping. Tapi dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya dan dengan tenang dia melakukan semuanya karena dia mempersiapkan diri. Karena meskipun selama ini dia dijadikan budak di rumah Potifar, dia jadi narapidana, dia tetap tahu dia orang yang sukses dan orang yang makmur. Sikap, pola pikir, tindakannya semua selaras, sepakat dengan Tuhan bahwa dia orang yang sukses dan makmur. Cara dia mengerjakan segala sesuatunya juga excellent karena dia mempersiapkan diri untuk masa-masa yang dia tahu pasti akan datang. Tuhan tidak pernah gagal. Lanjut silahkan. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun,
bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Perhatikan, di sini luar biasa sekali. Ketika Firaun mengatakan bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menolak kredit pujian itu. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Artinya di dalam segala sesuatu, Yusuf itu senantiasa memandang segala sesuatu dari kacamata Allah. Dia selalu konekin dengan Allah. Sehingga dia tidak pernah miss untuk melihat segala yang terjadi ini, bahwa ini ada Tuhan yang sedang membimbing dia. Next. Kemudian Yusuf mengartikan mimpi Firaun dengan bahasa yang sederhana, lugas. Yusuf mengartikan apa arti mimpi Firaun. Berkata-kata kalau sesama teman itu gampang. Tapi ketika kita berbicara kepada seseorang pemimpin adidaya, itu tidak mudah. Tetapi terbukti Yusuf dengan runut, dia bisa menjelaskan mimpinya. Dan yang lebih luar biasa, pernahkah kita memperhatikan, tidak ada satupun baik Firaun maupun para pembesarnya yang mencium bau budak atau narapidana. Ketika mereka mendengar Yusuf menjelaskan, mereka mendengar seorang pemimpin besar yang sedang menjelaskan strategi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Dan ini tidak terjadi otomatis, bukan karena kita berdoa kemudian kita otomatis jadi pintar seperti itu. Tetapi karena seseorang dilatih, karena seseorang mempersiapkan diri. Lanjut. Kejadian 41 ayat 38, 40, 44. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kembali Firaun menyadari tidak akan bisa dia menemukan orang yang searif, sebijaksana Yusuf. Lanjut. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak seutuh setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Perhatikan, kalau dua kejadian tadi pada waktu di rumah Potifar dan di penjara, Yusuf melalui proses. Tetapi yang ketiga ini langsung. Begitu bertemu dengan Firaun, langsung Yusuf diberikan kekuasaan untuk memegang kuasa terbesar di Mesir setelah Firaun. Semua ini bisa diperoleh Yusuf karena dia sudah terlatih di kedua peristiwa sebelumnya. Next.
Kejadian 47 ayat 20 dari Amplified Classic berkata, dan Yusuf membeli seluruh tanah Mesir untuk Firaun. Karena orang Mesir menjual ladangnya kepada setiap orang karena parahnya kelaparan yang menimpa mereka. Tanah itu menjadi milik Firaun. Yusuf dengan menjalankan strateginya ketika masa kelimpahan, 1/5 disimpan, kemudian pada masa kekeringan dijual kembali kepada rakyat. Dan rakyat menjual tanahnya kepada Yusuf dan Yusuf membelinya untuk Firaun. Perhatikan, Yusuf tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau zaman sekarang kan banyak seperti ini langsung dikorupsi atas nama Yusuf. Tapi dikatakan di firman Tuhan, tanah itu menjadi milik Firaun. Semua dibeli Yusuf untuk kepentingan Firaun. Preparation time is never wasted time. Masa persiapan itu tidak pernah sia-sia. Apakah Tuhan gak bisa toh memberkati langsung aja, ngapain toh mesti nunggu 13 tahun baru Yusuf bisa dipercaya seperti itu. Ketika berkat itu datang sementara kita tidak siap mengelola, itu sama seperti orang yang terima lotre. Dapat duit besar tiba-tiba. Dari hasil penelitian, dari hasil riset, orang yang menang lotre itu dalam waktu 2-3 tahun akan kembali miskin, bahkan jauh lebih miskin daripada keadaannya sebelum menang lotre. Artinya ketika kita mendapatkan berkat dan kita tidak mampu mengelolanya, itu bukannya menjadi berkat tetapi sebaliknya akan menjadi kutuk bagi kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua kepingin saya orang yang sukses, saya orang yang makmur. Segala kekayaan Tuhan sudah depositkan di dalam roh kita. Tetapi untuk bisa mengelolanya, kita perlu menjadikan diri kita wadah yang semakin besar, yang mampu mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mau menuangkan berkatnya 1000 liter misalnya. Tapi kalau wadah kita cuma 1 gelas, ya kita cuma bisa nampung 1 gelas. Yang lainnya kemana? Terbuang sia-sia. Berkat tidak ditentukan oleh berapa banyaknya yang mengalir. Berapa besar wadah kita yang mampu mengelolanya. Next. Yang dilakukan Yusuf sama dengan yang dilakukan kita semua. Kita menabur benih. Benih firman Tuhan mula-mula bertunas, berbulir, berbuah. Ketika dalam proses merenungkan firman itu siang dan malam, pada saat itulah imajinasi kita dibentuk. Kita tidak akan pernah pergi ke tempat di mana pikiran kita belum pernah ke sana. Karena itu, ada orang-orang yang berdoa menginginkan berkat, menginginkan kesembuhan. Tetapi ketika imajinasinya dia melihat dirinya sakit, dia tetap khawatir, tetap melihat dirinya miskin, gak akan pernah berkelimpahan. Karena gak sinkron, gak sepakat apa yang dilihat di kepalanya,
imajinasinya dengan apa yang didoakannya. Solusinya bagaimana? Minta Tuhan untuk membersihkan imajinasi kita. Biarkan Tuhan yang membentuk imajinasi yang baru, yang sesuai dengan firman-Nya. Ini yang dilakukan Yusuf selama bertahun-tahun. Dia tetap memegang visi yang dari Tuhan, tetap merenungkan firman-Nya siang dan malam, tetap meyakinkan dirinya sendiri, saya ini orang yang sukses dan makmur apapun keadaan saya. Sehingga di dalam segala sesuatu Yusuf bisa melihat setiap keadaan dengan kacamata Allah. Tidak lagi terpengaruh apa kata sesama narapidana atau sesama budak, tentu pola pikir mereka berbeda. Yusuf berpikir sepakat dengan Allah. Itulah kunci suksesnya. As a man thinks in his heart, so is he. Seperti seseorang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Setiap kita butuh masa persiapan, proses, sehingga kita bisa meraih berkat-berkat, kelimpahan apapun yang sudah Tuhan sediakan. Kalau kisah Yusuf ini masih masuk akal prosesnya. Dari rumah Potifar, dia belajar mengelola aset yang kecil sampai karyawan-karyawan enggak terlalu banyak, kemudian di penjara lebih banyak lagi dan sebagainya. Kemudian di Mesir dia mengelola sebuah negara besar. Kayaknya runut. Pernahkah kita merenungkan Yesus itu lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Masa persiapan Yesus apa? 30 tahun dia bantuin Yusuf jadi tukang kayu. Mana korelasinya coba? Kalau Yusuf tadi ada korelasinya. Mengelola dari yang kecil sampai yang besar. Kalau Yesus kayaknya enggak ada. Pelajarannya. Jangan kita yang mengatur. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Ketika kita sedang diproses. Ketika kita sedang dipersiapkan. Lakukan yang terbaik. Kayaknya menjadi bantuin Yusuf ngerjain bikin mebel jadi tukang kayu itu enggak ada korelasinya dengan tugasnya Yesus. Tetapi sesuatu yang natural, yang bagi kacamata kita kayaknya enggak ada hubungannya. Tuhan bisa menjadikannya itu persiapan untuk sesuatu yang supernatural. Kita bukan Tuhan, jangan kita yang menentukan. Biarkan Tuhan yang tahu apa yang harus kita lewati. Dan tugas kita adalah melakukan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan setia. Kok saya enggak dipromosi belum waktunya? Kalau kita sudah siap, promosi itu datang dari Tuhan. Lakukan yang terbaik yang kita bisa dimanapun kita berada. Kita percaya Allah kita, Gusti Allah mboten sari. Allah tidak tidur, percayalah. Belajar dari sejarah, belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga kita tidak perlu jatuh bangun untuk mengalaminya sendiri. Banyak teman-teman yang sibuk, saya ingin diberkati Tuhan. Saya ingin mengalami terobosan ekonomi Bu Yeni, ya. Tapi semakin kamu kejar keuangan, kamu semakin kejar berkat. Itu seperti kamu mengejar kupu-kupu. Dia makin terbang tinggi. Lalu bagaimana caranya supaya kupu-kupunya mau datang, berkatnya mau datang,
duitnya mau datang. Jadikan dirimu bunga yang indah. Kupu-kupu enggak usah disuruh, akan datang dengan sendirinya. Masa persiapan tidak pernah sia-sia. Next. Markus 11 ayat 24 berkata, "Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them." Apa saja yang kamu inginkan, kata King James. Kalau TB bilang, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat yang begitu familiar buat kita. Pernahkah kita menyadari bahwa ayat ini ada urutannya? Pertama kita ingin, kita minta, kita mendoakan. Diajarkan apa? Langkah selanjutnya adalah menerimanya. Menerima itu di mana? Di dalam roh. Karena yang kamu inginkan itu enggak kelihatan. Yang kamu minta dan doakan itu belum kelihatan. Kita harus menerima dulu, menerimanya di mana? Di dalam roh kita. Setelah itu percayalah bahwa kamu sudah terima. Baru hal itu akan diberikan kepadamu. Tahukah kita bahwa sekedar percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukannya itu bukan iman? Orang yang tidak kenal Tuhan pun percaya Tuhan bisa. Makanya kan terkenal sekali, nothing impossible with God. Tapi itu bukan iman. Sekedar tahu Tuhan bisa, Tuhan akan, itu bukan iman. Orang dunia tahu Tuhan pasti bisa, tapi yang mereka enggak tahu apakah Tuhan mau. Tapi orang yang percaya Tuhan tahu, it is given, I receive it. Itu sudah diberikan di dalam roh kita. Itu sudah diberikan, sudah jadi milik kita. Kita tuh tinggal menerimanya. Ketika kita berdoa, apakah kita sudah menerima? Makanya lagu yang tadi kita nyanyikan. So whatever you need, reach out and receive and say it is mine. I take it now. Apapun yang kamu minta, raih dan terima. Katakan ini punyaku. Aku ngambil sekarang. Karena kadang-kadang kita cuma tahu, oke, itu sudah ada di dalam roh saya. Apakah kita sudah sepakat untuk menerimanya? Apakah kita sudah mengambil bahwa itu jadi milik saya yang sudah saya ambil sekarang? Ketika kita mengambil langkah seperti itu, memperkatakan sesuai dengan apa yang kita percayai, tinggal tunggu waktu. Itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Tahukah kita? Kemarin saya habis sakit, kemudian tahukah kita bahwa obat itu tidak menyembuhkan? Obat itu tidak bisa menyembuhkan, apakah kita tahu? Apa yang dilakukan obat? Obat itu mengurangi simptom, handle simptom. Dokter datang, dia bertanya, masih panas Bu, apakah mual? Dokter memberikan obat sesuai
dengan jawaban saya. Oke, masih panas. Oke, dikasih obat penurun panas. Mual, dikasih obat mual. Begitu saya bilang, sudah enggak mual, enggak usah diminum, Bu. Sebetulnya ini kan yang dikelola itu apa? Simptom. Obat itu diciptakan membantu mengatasi simptom. Yang bisa menyembuhkan siapa? Tubuh kita sendiri. Ketika pusing dikurangi, panas dinormalkan, kita bisa tidur. Kita bisa beristirahat, tubuh bisa recovery, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Meskipun semahal apapun obat, kalau badan kita tidak mau menerima, tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, tetap enggak sembuh. Pelajarannya, sembuh dengan obat ataupun tidak dengan obat, itu semua anugerah Tuhan. Oleh bilur-bilur Kristus, kita sudah sembuh. Karena itu ketika dokter datang tanya ini itu, saya mesti jawab dong sesuai faktanya. Kalau enggak gitu kan dokternya enggak bisa kasih obat, saya enggak bisa. Mual enggak, Bu? Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Nah terus ngapain di sini juga gitu kan? Dokternya enggak bisa kasih obat. Tetapi ketika dokternya sudah pergi, susternya sudah pergi, saya bertanya kepada diri saya sendiri. Yang tadi ditanyakan itu fakta. Kebenarannya sekarang bagaimana? Kebenarannya saya tahu saya sudah sembuh. Kalau ini ada hal yang tidak oke karena keteledoran saya, ini dalam proses untuk kesembuhan termanifestasi. Ada proses, ada pelajaran yang harus saya pelajari juga dari kejadian ini. Tetapi sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu hanya Tuhan. Dengan obat ataupun tanpa obat, semua kesembuhan itu datang dari Tuhan. Next. Foto yang di sebelah bawah itu fotonya Dr. Jerry Savelle. Beliau baru saja meninggal April yang lalu. Keempat tokoh di gambar ini tokoh-tokoh besar dunia, tokoh-tokoh rohani besar dunia. Ternyata sekian puluh tahun yang lalu Dr. Jerry Savelle itu pernah sakit. Dia dimasukkan ke dalam rumah sakit, sakitnya apa? Dia tidak ingat siapa dirinya, pokoknya kehilangan ingatan. Kemudian Jesse Duplantis dan Kenneth Copeland, mereka berdua datang menjenguk Dr. Jerry Savelle dan mereka mendoakannya. Setelah didoakan, ingatannya kembali tapi kurang dari 20%. Tapi Dr. Jerry Savelle itu kan hamba Tuhan yang mengenal Tuhan dengan baik. Ketika ingatannya kembali meskipun di bawah 20%, apa yang dilakukannya? Setiap hari, pada zaman itu belum ada YouTube seperti itu. Dia mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Siang malam itu yang dilakukannya. Apa yang terjadi? Pulih total. Dan sampai akhir hidupnya dia melayani Tuhan dengan cara yang luar biasa. Itulah bukti firman, roh, hidup,
dan berkuasa. Karena itu Andrew Wommack berkata, jika Anda menanamkan firman Tuhan dalam hati dan melakukannya secara konsisten dalam jangka waktu tertentu, hal itu akan mengubah Anda secara otomatis. Ingin hidup berkelimpahan, ingin sembuh, ingin hidup yang lebih berkualitas, tanam, tabur firman Tuhan. Lakukan terus, kelihatannya tidak ada yang berubah, tetapi percayalah. Bumi mengeluarkan buahnya, bagaimana prosesnya tidak diketahui orang. Tapi kita tahu aja, kalau kita menabur benih pasti akan bertumbuh. Next. Kembali kepada kisah Yusuf. Meskipun Yusuf sekarang diberikan kuasa atas seluruh Mesir, hanya Firaun yang lebih besar kuasanya daripada dia. Tetapi Yusuf tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menggunakan pengaruhnya untuk mencari keluarganya. Dia bisa aja kerahkan tentara-tentara Mesir, datangi saudara-saudaranya yang menjualnya sebagai budak. Tapi Yusuf enggak. Yusuf setia sabar menantikan waktunya Tuhan. Itulah iman. Kita sudah tahu kisahnya bagaimana saudara-saudara Yusuf ketika kekeringan mereka datang sehingga dibantuin Yusuf hingga akhirnya sampai mereka bisa tinggal di Mesir selama masa kekeringan itu dan sebagainya. Dan mereka menjadi takut ketika Yakub meninggal. Selama ada Yakub mereka tahu, waduh masih aman. Tapi ketika Yakub meninggal mereka takut kalau Yusuf akan membalas dendam karena kejahatan mereka. Di berbagai kisah bisa dibaca sendiri bagaimana mereka juga merasa bersalah. Mereka tahu mereka berbuat jahat kepada adiknya. Kejadian 50, 16-18 silakan. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Pada akhirnya saudara-saudaranya juga menyadari kesalahannya. Mereka ketakutan apa yang kita tabur pada akhirnya akan kita tuai. Itulah hukum kehidupan. Dan mereka menyatakan diri mereka mau menjadi budak Yusuf. Next. Kejadian 50, 19-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Menarik sekali. Yusuf menanggapi
apa yang terjadi dengan melihatnya melalui kacamata Allah. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf sampai kepada akhir dirinya sendiri, sehingga dia tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal yang masih mengganggu orang-orang biasa. Bahkan tidak hanya itu, Yusuf berjanji, aku akan menanggung makan saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Inilah kunci yang membuat Yusuf bisa dipercaya Tuhan dengan kapasitas yang sedemikian besar, karena memang Yusuf memiliki kualitas karakter yang mampu menghandle untuk kepercayaan yang besar itu. Setiap kita juga diperhadapkan, diberikan pilihan oleh Tuhan. Seberapa besar kita mau mengelola berkat, kepercayaan, pengaruh, dampak, itu tidak lagi ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang sama rata kepada setiap kita. Tetapi seberapa besar wadah kita, seberapa besar, seberapa mampu kita mengelola, dan seberapa besar hati kita untuk kita bisa mengelola hal-hal besar yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Pilihan ada di tangan kita. Sebagai penutup, next. Kita melayani Tuhan yang luar biasa. Dan Dia ingin kita percaya bahwa Dia akan melakukan hal-hal besar di dalam kita dan melalui kita. Quote dari Joyce Meyer. Tuhan Yesus memberkati.